agar orang lain bahagia. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, aktris drama Snowdrop Park So-ryun ditemukan tak sadarkan diri di tangga rumahnya Minggu 11 Juni 2023. Setelah sempat ditangani di fasilitas kesehatan, Park So-ryun dinyatakan meninggal dunia karena mati otak. Pihak keluarga sangat berduka atas kepergian Park So-ryun. Keluarga sepakat untuk mendonasikan organ vital dari tubuh sang aktris termasuk jantungnya. Ibu dari Park So-ryun mengatakan donor organ ini dilakukan sebagai penghormatan terakhir untuk putrinya. Menurutnya, Park So-ryun akan bahagia jika organ tersebut diberikan kepada orang yang membutuhnya. Ibunya berkata, pasti ada seseorang yang membutuhkan. Sebagai ibu dan ayahnya, kami bisa hidup dengan nyaman, mengetahui bahwa jantungnya telah diberikan ke seseorang yang dan berdetak. Detik.com 15 Juni 2023. Jemaat terkasih, keputusan orang tua untuk mendonorkan organ vital anaknya yang meninggal bukanlah keputusan yang mudah. Tentu meskipun sudah mati, pada umumnya orang tua akan tetap menghendaki jasad anaknya utuh. Akan tetapi karena didorong oleh belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan donor organ tubuh, maka kedua orang tua itu sepakat untuk mendonorkan organ tubuh anaknya. Bahkan itu dilakukan di dalam rangka penghormatan terakhir untuk anaknya. Membutuhkan kerelaan yang besar untuk berkorban agar orang lain selamat. Organ tubuh itu lebih bermakna ketika didonorkan daripada kemudian mati tidak berguna. Ini membutuhkan kesadaran dan belas kasihan yang tinggi, mengalahkan ego untuk dapat menolong orang lain yang membutuhkan. Tentu saja pengorbanan ini tidak sia-sia. Banyak orang sedang menantikan datangnya donor organ tubuh agar selamat dan tetap hidup. Banyak orang akhirnya mati karena tidak mendapatkan donor organ tubuh dan tidak mampu membeli organ tubuh. Pasti kesediaan mendonorkan organ tubuh dengan cuma-cuma akan sangat bermakna bagi si penerima. Jemaat terkasih, sudah semestinya hidup orang beriman dapat berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Ringkasan pengajaran Kristen adalah kasih. Pengajaran kasih telah dijelaskan dan diwujudkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang tulus, yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Dengan demikian, panutan ideal dalam hal kasih yang rela berkorban adalah Kristus. Kasih itu berani berkorban, itu berarti hidup kita bukan semata-mata untuk diri sendiri. Kita harus melihat hidup orang lain di sekitar kita. Banyak orang yang membutuhkan pengorbanan kita. Jika kita hidup hanya untuk diri sendiri, hidup kita tidak bermakna. Mari kita meneladani karya Kristus yang hidupnya untuk keselamatan banyak orang, untuk kita semua, sehingga kehadirannya bermakna bagi dunia ini. Sebenarnya jika kita bisa berkorban untuk orang lain dan orang lain itu kemudian selamat, yang merasa berbahagia bukan hanya orang yang kita tolong, kita pun juga bahagia. Jadi dengan berkorban kita semua akan berbahagia. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat meneladani Yesus Kristus yang karena kasih-Nya begitu besar kepada kami, Dia rela berkorban.
Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan memberikan penghiburan dan kekuatan. Ada yang sedang mengalami beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.